sampai jumpa lagi dengan saya di Siraja Najurjur Channel. Oke, mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja semua teman-teman saya, keluarga saya, dan juga konco-konco saya, guysku. Kami lagi berada di Kanmun Street. Ya, ini ya, di Kanmun Street. Ya, kiri kanan ini kota ini, kota Kanmun. Nah, ini terkenal, kalau orang pelaut sudah pasti tahu namanya Kanmun ini. Yang sudah ke Jepang sudah pasti tahu Kanmun ini adalah kota yang indah. Nah, ini dia ya. Nah, gini. Oke. Sangat dekat kitanya. Nah, ini dia. Coba perhatikan, guysku. Ini adalah kota yang sangat bagus. Bangunannya semua keren. Nah, ini dia. Nah, ini wahana permainan ini ada ini. Nah, oke. Nah, oke. Oke. Sini kalau lagi tenang, airnya tenang. Tapi kalau pas lagi arusnya kuat, kapal bisa kewalahan di sini untuk maju ke depan. Sudah pasti ini ada musimnya, musim arusnya sangat kencang. Oh, kencangnya luar biasa di sini. Bisa kedorong kita itu, kedorongnya itu dorong ke belakang gitu maksudnya. Nah, di sini Kanmun ini. Ini suatu kenangan yang baik buat saya, dimana saya sudah berapa kali udah gak dihitung kali lah ini, tapi yang pasti ini kedua kali saya buat ambil video yang saya masukin ke sosial media. Yang pertama di Facebook saya, yang kedua ini akan saya masukin ke YouTube saya. Yang pertama itu tahun 2020 bulan-bulan 3 kalau nggak salah ya, dan sekarang tahun 2021 bulan 2. Oke. Nah, ini pembahasan kita saat ini, guysku, ialah tentang gadget, atau bisa dibilang dengan bahasa umumnya HP lah ya, HP. Jadi yang mau saya sampaikan saat ini adalah buat teman-teman, buat saudara-saudara saya yang merasa baik ini dipikirkan baik lah. Zaman sekarang di Indonesia mungkin masih ada yang namanya susah dapat jaringan. Susah dapat jaringan ya, garis bawahin. Kalau susah dapat jaringan, memberikan kabar ke orang tua itu ya mungkin sekali seminggu, paling jarang lah ya, sekali seminggu, bahkan bisa dua minggu sekali gitu, itu masih harap dimaklumin. Tetapi bagi yang tinggal di koneksi jaringan yang begitu luar biasa baiknya, tapi jarang teleponan sama orang tua, ya, saya bilang itu, kamu pernah nggak berpikir bagaimana perasaan seorang orang tua itu kangen dengan apa? Dengan kabar atau dengan suara anaknya. Boleh kamu bayangkan, kalau kamu itu jarang telepon sama orang tua, kamu lebih mementingkan aktivitas kamu lebih mementingkan tongkrongan kamu lebih mementingkan kesibukan kamu dengan HP kamu sendiri, atau kamu lebih senang dengan bergaul sama orang-orang yang tempat mana biasanya kamu bergaul, sehingga kamu lupa untuk menelepon atau mengabarin orang tua kamu. Yang saya mau tekankan di sini adalah ada beberapa orang yang saya kenal. Terserah kalau kamu menonton video saya ini,
kamu itu merasa tersinggung atau kamu adalah salah satunya, baiklah kamu rubah sikap kamu. Karena kenapa saya bilang begituan? Orang tua itu tidak pernah meminta apapun kalau dia tidak butuh. Salah satunya apa? Uang. Uang adalah kebutuhan yang sangat pokok. Kalau orang tua minta sesuatu yang dia inginkan, contohnya uang tadi, dia sudah pasti apa? Minta kepada siapa? Kepada anaknya. Tetapi kalau dia minta juga perhatian kamu yang tidak sama sekali, sampai berbulan kamu tidak ada mengasih kabar sama orang tua, kamu itu sebenarnya sebagai anak, ya, sebagai anak kamu itu otakmu di mana? Padahal HP kamu pegang sehari-harinya, pulsamu bisa dibilang ada, internetmu bisa dibilang ada. Zaman sekarang masih ada apa? Paket Talkmania itu, TM itu masih bisa untuk bisa hubungin orang tua. Jadi sampai seminggu, 2 minggu kamu nggak ada kabar, sementara kamu di tempat yang ada jaringan, kamu itu sebenarnya anak jadi apa? Durhaka. Zaman sekarang itu kalau saya hubungan atau komunikasi sama orang tua sangat jarang. Kamu merasa apa mau diomongin, itu aja, paling nanya kabar, paling nanya ini, paling nanya itu aja. Sebenarnya itu adalah dibutuhkan sama orang tua. Ajak dia apa? Untuk apa? Ya berdiskusi bagus. Ya contohnya ajak dia istilahnya cerita-cerita tentang gimana keadaannya di situ, apa aktivitasnya lagi ngapain, kemarin lagi kemana, kemarin lagi ke rumah siapa, duduk-duduk sama siapa, sekarang siapa teman dekatnya di situ. Bisa-bisa aja. Itulah halnya. Itulah salah satu contoh yang perlu dipertanyakan sama orang tua. Biar apa? Biar orang tua itu juga bisa curhat sama kamu. Tetapi jika itu tidak ada sama sekali, kamu hanya menelepon juga jarang. Sudah pas waktunya kamu menelepon sama orang tua, kamu nanya hanya gimana kabarnya mak, sehat? Ya sehat mak. Oh yaudah, lagi apa mak? Lagi ini. Oh udahlah. Ya udahlah, lanjut lah mak di situ. Ya udahlah. Udah. Singkat beginian, serasa itu orang tua itu merasa kalau kamu bisa tahu, orang tua itu merasa itu nggak dihargai sama sekali. Kamu ingat dulu, ini agak tegas lagi saya bilang ya, kamu ingat dulu waktu kamu masih kecil, waktu kamu masih belum bisa apa-apa, kamu mau belajar bicara aja pun, orang tua kita itu tahu selalu berusaha untuk supaya kamu bisa berbicara. Diajak kamu berbicara walaupun kamu tidak mengerti apa yang dibilang oleh mama kamu sendiri. Diajak kamu untuk apa? Berjalan di papa kamu, ditata-tata lagi itu supaya kamu bisa cepat berjalan. Orang tua tidak berkata apa, saya capek, aku malas bicara sama kamu, aku bosan, aku lebih mementingkan pekerjaan saya karena ini ada mau saya kerjakan, nanti kamu ini. Tidak ada. Orang tua mengerjakan itu sama anaknya dengan apa? Suka hati yang begitu luar biasa. Ya. Jadi itulah yang makanya saya bilang, kalau kamu merasa sebagai anak yang baik, orang tua itu tidak selalu meminta uang dari kamu. Orang tua itu minta perhatian. Di masa tuanya ini, pengennya kamu itu sesering mungkin untuk apa? Komunikasi. Dan yang paling sakitnya, dan yang paling munafik sebagai anak, ini dengar dulu ya, bagi kalian yang apa? Yang merasa paling hebat nantinya, sesudah orang tua sudah meninggal, maaf kata, kamu itu akan pulang ke rumah, kamu akan pulang ke kampung dengan gaya kamu seakan sayalah anaknya, sayalah putrinya yang berasal saya berantau di sini, dengan gaya kamu pakai jas segala macam, pakai baju seragam ciri khasnya sebagai orang Batak khususnya ya. Ingat, itu semua percuma. Kenapa saya bilang percuma? Itu hanya omong kosong. Kamu hanya menunjukkan diri kamu ke orang,
untuk supaya kelihatan kamu itu adalah apa? Berwibawa. Ternyata di masa kehidupanmu, di masa kehidupan orang tua kamu, kamu tidak menunjukkan sebagai apa? Wibawahmu sebagai anak yang sangat menyayangi orang tua. Jadi tolong saya bilang sekali lagi, jika kamu menonton video saya ini, pikirkan baik-baik, sayangi orang tuamu. Jangan terlalu asik dengan apa? Kehidupan sehari-harimu di perantauan. Gunakan HP kamu itu untuk sesering mungkin komunikasi sama orang tua. Karena jika sudah tidak ada lagi, kamu hanya apa? Menyesal dengan apa kata? Andai saja mama saya masih hidup, saya akan nanya beginian, saya akan nanya beginian, kemarin beginian, beginian. Banyak yang perlu kita tanyakan. Makanya saya bilang sesering mungkinlah apa? Komunikasi sama orang tua. Yang tadi saya bilang, jika dalam keadaan perantauan jaringannya susah, itu masih harap dimaklumin. Tapi kalau kita yang di ibu kota besar ini jarang memberikan komunikasi, jarang hubungi orang tua, hati-hati. Sehebat apapun kamu saat ini merasa, sesehat apapun kamu merasa, ingat, orang tua selalu mendoakan kamu supaya kamu apa? Supaya kamu sehat di perantauan. Orang tua selalu mendoakan kamu supaya kamu sukses di perantauan. Jika kamu pada saat ini belum sukses, ataupun masih dalam keadaan normal-normal aja, ataupun gagal dalam setiap pekerjaan kamu, yakinlah, kamu adalah sumbernya. Karena kenapa? Kamu tidak pernah menyayangi orang tua kamu. Coba aja. Saya tidak berkata saya sudah sukses dalam kehidupan saya berorang tua, tidak. Tapi yang pastinya, saya sudah merasakan kehidupan saya lebih baik dan jauh lebih baik menikmati hidup dengan lebih baik, dengan apa yang saya cari, dengan apa yang saya dapat, dengan berbagi kepada siapa? Kepada orang tua saya. Jadi, tolong sekali lagi saya bilang, pikirkan baik-baik bagi kalian-kalian yang cuek, yang super cuek, bahkan yang tidak peduli sama sekali. Bahkan saya sayangnya suam-suam kuku kepada orang tua. Tolong sekali lagi, perhatikan orang tuamu di masa hidupnya. Oke? Jangan lupa. Terima kasih atas tontonannya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Oke, bye-bye. Horas.